Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dosen penguji UKIN tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Samsul Bakri. Saat ini mengajar di MTS Al Hasanah Bengkulu Tengah dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, sekaligus mahasiswa PPG periode 2 tahun 2025 di Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor peserta PPG 786 73 00 111 065 dengan nomor induk mahasiswa PPG 5242 112093 dengan nomor daftar ujian 2025256524. Saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan metode PBL, Problem Based Learning. Kepada Bapak Ibu penguji UKIN, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Mudah-mudahan ada masukan dan perbaikan bagi saya ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaifa halukunna ayyuhat thalibat? Ustaz bi khair, alhamdulillah. Baiklah, anak-anak sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah. Belajar apa kita hari ini? Mau ngapain kita hari ini? Bersenang. Kita mau mengecek kehadiran. Siapa yang belum hadir? Noji, terus Naila, Nadia, Naila. Ya, Noji dan Naila. Maaf ya, agak kurang terdengar. Oke. Ya, apa perbedaan antara ahli sejarah dan profesor? Ahli sejarah itu untuk sejarah. Kalau profesor itu ahli sejarah. Ada yang tahu? Tidak. Apa tuh? Baiklah, ternyata perbedaan ahli sejarah dan profesor adalah ahli sejarah gundulnya di belakang. Profesor gundulnya di belakang. Gundulnya di sini ya. Rontok rambutnya di sini. Kalau benar semua? Baiklah, selanjutnya kita membaca surah Al-Anfal ayat 30. Silakan dibuka, kita baca sama-sama ya. Ya. Isti'adzah basmalah.
Itu karena kenapa Rasulullah itu hijrah? Karena ada tekanan dari orang kafir Quraisy. Diapain sama orang kafir Quraisy? Rasulullah dan para sahabat diganggu-gangguin, diejek-ejekin, dibully, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk lebih lanjutnya, Ustaz akan menjelaskan apa sih yang harus antum dapatkan di dalam pembelajaran Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ini. Yang pertama adalah antum semua bisa memahami tentang sejarah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah menceritakan kembali setelah antum memahaminya, menguasainya, maka antum bisa menceritakan kembali. Itulah dua kompetensi dasar yang harus antum miliki. Paham tunah? Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan antum semua bisa mencari solusi dari permasalahan yang akan Ustaz ketengahkan nanti di kelompok-kelompok antum nanti ya. Nanti Ustaz bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ada yang 6 orang, nanti ada yang 7 orang kelompoknya. Sebelumnya Ustaz akan menayangkan untuk lebih dalam antum mengetahui tentang hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ustaz akan menanyakan sebuah video. Selamat menyaksikan. Tua yang bijak berhijrah ke Madinah. Pada musim panas tahun 622 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW. Setiap apa yang disampaikan oleh video ini Tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyempatkan. Oke, sebelum Ustaz melanjutkan videonya, Ustaz akan membagikan kelompok dulu ya. Kelompok 6 orang ya. Biar enak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya kelompoknya ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kelompok 2 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kelompok 5. Oke, Ustaz akan membagikan lembar. Di sini sesuai dengan kelompok yang Ustaz bagikan ya. Antum lihat di situ tulis semua setiap kelompok itu kerjakan yang kelompok antum saja. Antum tadi sebutkan kelompok berapa ya. Nanti ditulis di LKPD-nya kelompok berapa. Maaf ya, jadi masuk ke tengah-tengah antum. Sudah cukup 5. Kita akan lanjut video sedikit.
Selama 3 hari keduanya sembunyi di sebuah kos tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Kan itu yang kelompok 1 kerjakan yang 2 ini. Kan ada kelompoknya ya, yang 2 Jadi satu kertas. yang 3 ini, yang 4 ini, yang 5 yang bawah ini itu yang dikerjakan. Nanti yang sudah siap boleh langsung presentasi. Ustaz, kami sudah siap, boleh presentasi. 2 ini ya. Boleh perwakilan per kelompok, boleh seluruhnya maju, boleh ya. Kemudian yang di bawah ini nanti di akhir ya, di akhir mengerjakan per individu. Oke. Kalau ada yang ditanya dengan Ustaz, silakan ditanya baik. Ustaz, di situ di halaman LKPD itu ada pedoman penilaian ya. Nanti yang Ustaz nilai nanti dari presentasi diskusi antum itu yang pertama adalah kontennya siswa atau antum bisa menyelesaikan diskusinya dengan benar. Diskusi itu gimana? Ngobrol ya. Ya, berbicara tentang apa yang dibahas. Kemudian kekompakan, keaktifan antum di tiap kelompok itu. Kemudian nanti ketika antum presentasi di depan, antum bisa mempresentasikan dengan baik dan audiennya menyimak dengan baik. Berarti cara antum mempresentasikannya. Nanti skor maksimumnya 10. Nanti antum bisa sebutkan nilainya nanti ya. Setelah antum maju ke depan, presentasikan, maka nilainya akan disebutkan. Oke, ada masalah kan? Nggak ada. Sudah bisa dijawab? Apa masih dalam sebanyak-banyaknya? Boleh dilihat dari ayat-ayat Al-Quran, boleh dilihat di buku cetaknya, di buku Sirah Nabawi. Ya, bagus. Bagus itu ya. Harus memperbanyak. Ini enggak sih? Ada nggak? Referensinya. Tunggu sini salah. Silakan kalau sudah selesai antum langsung ya mendiskusikan data-data yang sudah terkumpul tadi, hasil bacaan masing-masing dari individu. Kemudian silakan dikumpulkan bagaimana hasil dari bacaan dan informasi yang didapat. Kemudian langsung mengerjakan LKPD tadi ya. Langsung dijawab LKPD tadi. Kalau sudah selesai, boleh ya yang siap mempresentasikannya bisa persilakan ke area tengah sini ya, sambil menghadap ke teman-temannya. Nanti setiap kelompok diharapkan bertanya terhadap apa yang disampaikan oleh kawan yang presentasi depan. Paham tum? Kok lama sih paham tum? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Ana merupakan Nur. Dibagian dulu. Saya Naila. Saya Yesa. Terima kasih sedia
hapus ke kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itulah tadi presentasi dari seluruh kelompok sudah presentasi semua. Kemudian sudah Ustaz bacakan nilainya. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan pada hari ini bahwasanya Rasulullah SAW ujiannya lebih berat dibanding kita. Padahal beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang bisa kita ambil dari hijrah Rasulullah SAW, kita boleh meninggalkan tempat tinggal kita kalau diintimidasi. Karena Rasulullah diintimidasi oleh orang kafir Quraisy, beliau meninggalkan kota Mekah bersama para sahabat. Yang kedua, memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya kita mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW, kita boleh meninggalkan tempat kita kalau memang kita tidak nyaman. Maka dari itu, Ustaz berpesan dalam kehidupan sehari-hari kita, hendaklah kita lebih banyak mengutamakan Allah dibandingkan apapun. Jadi kita dengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa nomor wahidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi berikutnya, silakan antum membaca setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah dan apa yang beliau lakukan setelah melakukan hijrah itu bersama kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.